Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 170120201015 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang radar dan navigasi. Apa sih itu radar dan navigasi? Sebelum kita melanjutkan membahas radar dan navigasi, dalam bidang telekomunikasi, pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik sangat diperlukan, seperti televisi, radio, telepon seluler, cuaca, riset luar angkasa, dan mengetahui letak pesawat dan kapal. Semua itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gabungan dari medan listrik dan medan yang bergetar pada bidang yang saling tegak lurus satu sama lain. Selain itu, gelombang elektromagnetik juga dikembangkan dalam radar. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat, kapal, kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Navigasi merupakan penentuan kedudukan atau posisi dan arah perjalanan, baik medan sebenarnya atau di peta. Ini adalah blok diagram fungsi radar. Pada blok diagram fungsi radar ini ada bagian penting. Yang pertama itu ada transmitter atau TX yang dihubungkan dengan antena yang akan mengirimkan gelombang elektromagnetik ke arah target. Kemudian ada receiver atau RX yang dihubungkan dengan sebuah antena penerima yang akan menerima semua gelombang hasil pantulan dari target radar. Pada blok tersebut, sebuah persamaan sinyal ST dihasilkan pada bagian output terminal dari transmitter. Antena akan mengkonversi sinyal tersebut dan mengarahkan sinyal radio menuju arah target. Sinyal yang menuju arah target dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per detik akhirnya akan menabrak target. Dan berdasarkan sifat dan karakteristiknya, target radar sebagian sinyal tersebut dipantulkan kembali menuju arah antena penerima radar. Pantulan sinyal yang menuju ke antena penerima radar mempunyai bentuk dan persamaan yang berbeda dengan persamaan sinyal asal. Persamaan sinyal hasil pantulan SRT selanjutnya diterima antena penerima radar dan dikonversikan menjadi sinyal elektronik sebelum diteruskan ke bagian penerima. Bagian penerima selanjutnya dapat mengakses persamaan sinyal SRT sehingga selanjutnya dapat menganalisis di mana keberadaan dan jarak dari suatu target radar yang dimaksud. Itulah penjelasan dari blok diagram fungsi radar atau prinsip kerja dari radar itu sendiri. Di sini ada 3 fungsi radar. Yang pertama resolution. Resolution untuk dapat memisahkan satu sinyal yang diinginkan dari beberapa sinyal hasil pantulan yang masuk ke bagian penerima dan dapat memisahkan sinyal dari noise. Semakin lebar bandwidth sinyal yang disediakan, maka akan semakin baik parameter resolusi. Fungsi selanjutnya adalah deteksi. Deteksi berfungsi untuk mendeteksi sinyal pantul dari target radar yang diinginkan. Sinyal yang tidak diinginkan biasanya dapat diatasi menggunakan filter. Fungsi selanjutnya adalah pengukuran. Pada fungsi ini, yang terpenting diketahui adalah kemampuan radar mengukur parameter tertentu seperti posisi target dalam 3 dimensi, kecepatan target dalam 3 dimensi, dan besarnya sudut dalam 2 dimensi. Di sini ada 4 pengaplikasian radar. Yang pertama ada pelayaran, yaitu untuk mengatur jalur perjalanan kapal.
Kemudian ada penerbangan, berfungsi untuk pengaturan lalu lintas udara. Selanjutnya ada di bidang kepolisian, yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Yang terakhir ada perakiraan cuaca, berfungsi untuk mendeteksi curah hujan atau cuaca buruk. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang radar dan navigasi, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.